Belum genap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, aksi mahasiswa melalui gerakan sosial BEM seluruh Indonesia seolah memberi sinyal kepada publik, mengingatkan pemerintah Republik Indonesia bersama Kabinet Merah Putihnya untuk berkinerja dan berkebijakan populis. Rakyat makin tertekan dengan menaiknya pajak pertambahan nilai 12%. Dan dalam diamnya, mahasiswa seolah mendapat mandat publik Indonesia, mandat yang terpaksa dielaborasi dengan turun ke jalan karena publik nyaris muak dengan narasi-narasi pembenaran dari para pembantu presiden, juga dari para sekelompok wakil rakyat. Dan dalam diamnya, para legislator wakil rakyat di Senayan dan tak mau bicara fakta dan kepentingan publik, mahasiswa lagi-lagi terpaksa memanfaatkan waktu libur akhir tahun tumpah di patung kuda pinggir Istana Negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang lahir di masa Presiden Joko Widodo memang harus dilaksanakan. Iya, dilaksanakan. Tapi perlu diingat, Presiden Prabowo punya wewenang mengeluarkan Perpu batalkan undang-undang harmonisasi perpajakan yang telah nyata-nyata bikin rakyat makin sengsara. Salam bangga untuk mahasiswa si parlemen jalanan. Saya Sabit Syahidan dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, Mas Sabit, seperti itu. Mas, boleh kami ketahui apakah di sini pemerintah sudah memberikan respon seperti itu, baik representasinya? Belum ada sama sekali. Kita pengen ada yang menemui kita sebetulnya. Cuma sampai saat ini tidak ada satupun pihak dari istana ataupun pemerintah yang menemui kita selaku massa aksi. Makanya kita memutuskan untuk bertahan sampai ada pihak pemerintah yang menemui kita, begitu Mas. Baik, mungkin boleh disampaikan kembali Mas penegasan tuntutan pada hari ini apa saja, dan sekarang aktivitas dari mahasiswa sendiri sedang menunggu apa sih Mas sebenarnya? Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Yang pertama, kita mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN 12%. Yang kedua, kita mendesak pemerintah untuk berhenti memeras rakyat. Begitu. Yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN. Begitu. Baik, Mas, ini sendiri kan sudah berjalan dari tadi sore seperti itu. Nah, ini berarti kan masih akan terus berlanjut. Apakah akan pulang seperti itu? Karena ini sudah mengingat sudah malam juga, berdasarkan dari permintaan kepolisian juga untuk mundur seperti itu dan kembali ke rumah masing-masing. Ya, sebetulnya kita tahu betul bagaimana skema polisi. Mereka menjanjikan silakan aksi besok-besok, tapi kita tidak mau itu. Kita ingin tuntutan kita hari ini dipenuhi sekarang juga. Gitu, karena kita sudah sama-sama sepakat bahwa kita tidak akan mundur sama sekali. Walaupun kita dipukul mundur, kita akan terus bertahan sampai tuntutan kita dinyatakan diterima dan juga akan direalisasikan begitu. Mas, sebagai mahasiswa sendiri sebenarnya melihat urgensi dari PPN 12% ini apa sih Mas? Itu betul-betul berdampak langsung pada masyarakat yang nantinya segala sektor akan mengalami peningkatan yang itu mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga bagaimana susahnya masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang hanya dinaikkan 1% tapi akan terkena ke seluruh segmen dan juga seluruh sektor. Itu yang saat ini kita protes gitu. Terakhir Mas, mungkin untuk sorotan dari kajian yang dilakukan oleh, di sini kan sebagai koordinator wilayah melihat di beberapa kampus, apa yang menjadi sorotan dari kajian tersebut Mas? Yang jadi sorotan adalah bagaimana pemerintah pusat ataupun presiden ini diberikan kesempatan sebetulnya untuk mengeluarkan Perpu dalam bentuk untuk mengetes bagaimana keberpihakan mereka terhadap rakyat. Hari ini kita tekan itu, bagaimana Pak Prabowo yang baru saja dilantik, apakah betul-betul dia memihak kepada rakyat. Makanya kita tunggu responnya sampai malam dan kita tidak akan mundur sedikit pun, begitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya.